Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Farul Jatmaja dengan NIM 64231701 kelas 646D01. Di sini saya akan menjelaskan tugas analisis sekuritas saham portofolio. Baik, selanjutnya masuk ke tugas pertama. Periode T0 samanya 1000 dan saham B-nya 2000. Periode T1 samanya 1050, saham B-nya 2100. T2 saham A-nya 1100, saham B-nya 2050. T3 samanya 1080, saham B-nya 2200. Selanjutnya masuk ke return saham A 0,05 dapatnya dari T1 dibagi sama T0, terus hasil dari ini dikurang 1 dan hasilnya itu 0,05. Selanjutnya yang bawahnya hasilnya dari T3 yaitu 1080 dibagi 1100 dikurang 1 dan ini hasilnya. Selanjutnya return saham B, hasilnya yang tadi T1 dibagi T0 nih tuh, 2100 dibagi 2000 terus dikurang 1 dan hasilnya 0,05. Selanjutnya yang ini dapatnya dari T2 dibagi T1 2050 dibagi 2100 dikurang 1 dan hasil saham B itu minus. Selanjutnya saham B yang ini hasilnya T3 yaitu 2200 dibagi 2050 dikurang 1, hasilnya positif. Hitung average return, kita hitung semuanya dari saham A, kita blok, terus rumusnya average di blok dibagi F7 yaitu ini minusnya dibagi dan ini hasilnya. Dan sampai average di blok ini dibagi paling bawah yang G7. Return itu return dapatnya dari hasil average dari return 0,03. Satu ditambah hasil average terus dibagi 12 bulan dikurang 1 dan ini hasil 0,37. Selanjutnya yang saham B nya dapat dari hasil average 1 ditambah return saham B, hasilnya dibagi 12 dikurang 1, hasilnya itu. Selanjutnya varian dapatnya dari var di blok dari 0,05 yang ini saya tunjuk di blok sampai bawah yang ini, hasilnya ini. Selanjutnya return saham B, hasil return saham B di blok
Selanjutnya standar def pakai rumus SQRT. Hasil varian tutup kurung F. Yang saham B nya juga hasil variannya ya, pakai rumus SQRT. Selanjutnya standar def an itu tahunan. Hasil dari standar def dikali 12 dibagi 0,05 hasilnya yang ini. Selanjutnya standar def an sama yang atas tuh, lihat hasil standar def dikali 12 dibagi 0,05 dan ini hasilnya. Cover 1,2 hasilnya dari ini semua di blok. Selanjutnya masuk ke bobot. Cara hitung bobot. Bobot itu cara ngitungnya nanti di sini. Ini hitung var A. Ada var A dan var B 1,2 varian, dan yang ini cover 1,2 yang ini. Selanjutnya 1,2 pakai cover 1,2 dan var B pakai hasil dari varian B. Selanjutnya hitung var porto. Caranya var porto itu mol tutup kurung mol ini di blok dari atas dari persenan, terus di blok, terus sama hasil tadi var A 1,2 terus 1,2 var B di blok hasilnya, terus masukin ke var porto. Selanjutnya standar def porto, cara hitungnya pakai SQRT, hasil dari var porto tadi yang sudah saya hitung pakai rumus SQRT, masukin hasil var tadi. Ini hasilnya standar def an itu standar def tahunan. Cara hitungnya itu standar def porto dibagi 12 bulan dikali 12 bulan dibagi 0,5, dan ini hasil return an pakai sum produk. Hasil return an itu pakai saham A dan saham B return an nih, pakai rumus sum produk. Selanjutnya dilakukan kelanjutan analisis penentuan kombinasi portofolio optimal antara saham A dan saham B dengan menyertakan beberapa variabel input pasar sebagai acuan dasar perhitungan. Variabel input dasar yang digunakan dalam simulasi ini meliputi tingkat suku bunga bebas risiko risk-free rate sebesar, yaitu di sini 4%, serta tingkat pengembalian pasar return, yaitu di sini ada sebesar 10%, yang menjadi komponen krusial dalam menghitung nilai Sharpe rasio dan indeks Jensen alpha dari kelima skenario portofolio yang diuji melalui integrasi variabel input tersebut. Hasil kalkulasi kembali menegaskan bahwa port 2 dengan komposisi 55% saham A dan 45% saham B merupakan pilihan optimal
Portofolio ini menghasilkan kinerja berbasis risiko terbaik dengan nilai Sharpe rasio tertinggi sebesar 4,67663 dan indeks Jensen alfa sebesar 0,31671. Meskipun bobot aset yang berbeda memengaruhi sensitivitas portofolio terhadap pasar, beta portofolio berkisar antara 1 hingga 1,14. Port 2 dengan nilai sebesar 1,02 terbukti mampu memberikan keseimbangan imbal hasil. Return yang sangat superior sebesar 0,41791 dengan tingkat risiko risk terhadap yang terkendali di angka 0,08081. Kesimpulannya, dengan mempertimbangkan kondisi risk free dan performa pasar saat ini, Port 2 adalah portofolio yang paling efisien bagi investor. Selanjutnya, periode T0 sampai T4, harga saham A 1000, T1 nya 1050, T2 nya 1100, T3 nya 1080, T4 nya 1150 sampai 2000, T1 nya 2100, T2 nya 2050, T3 nya 2200, T4 nya 2250, saham C nya 1500, T0 nya T1 nya 1250, T2 nya 1600, T3 nya 1580, T4 nya 1650. 0,05 dapatnya dari hasil dari T1 dibagi T0 1050 dibagi 1000, hasilnya itu dikurang 1 dan hasilnya itu 0,05. Selanjutnya bawahnya masih sama penghitungannya, 1100 dikurang 1050 dikurang 1 dibagi dulu baru dikurang itu kurang 1 dan hasilnya 0,048. Selanjutnya penghitungannya itu juga masih sama, 1080 dibagi 1100 dikurang 1 dan hasilnya minus 0,018. Selanjutnya 1150 dibagi 1080 dikurang 1 dan hasilnya sampai juga masih sama penghitungannya, 2100 dibagi 2000 terus kurang 1. Selanjutnya bawahnya juga masih sama, 2200 dibagi 2050 dikurang 1. Terus T4 juga 2250 dibagi 2200 dikurang 1 sampai ke saham C, juga perhitungannya juga masih sama kayak seperti saya yang jelaskan tadi. Selanjutnya average itu hasil dari penghitungan saham A yang pertama ini, di blok kayak gini, di blok ke bawah terus pakai rumus average. Selanjutnya yang kedua itu sampai juga masih sama rumusnya, average sampainya di blok ke bawah, dan saham C nya juga masih sama rumusnya, average hasil dari saham C, return di blok. Selanjutnya return on itu dari average yang sudah dihitung dari saham A 0,036. 1 ditambah 0,036 dibagi 12 dikurang 1 dan hasilnya itu. Dan sampai juga hasilnya dari return dari average terus dibagi 12 dikurang 1. Selanjutnya saham C juga sama, pakai dari average hasil dari saham C yang tadi kita blok, 1 ditambah
hasil dari average saham C, terus dibagi 12 dikurang 1. Standar dev itu hasil dari kita hitung SKRT, terus kita ambil var A dan hasilnya. Standar dev juga saham B juga sama, pakai cara yang tadi dijelaskan. Standar dev tahunan itu hasil dari standar dev tadi yang sudah kita hitung dikali 12 dibagi 0,05. Cover itu dapatnya dari yang saham A dan saham C. Cover 1,3 dan 1,2 nya itu dari saham A dan saham B. 2,3 itu hasil dari B dan C. Korelasi hasil dari saham A dan saham B. Selanjutnya masuk ke bobot. Terus ini buat cara perhitungan matriks. Ini buat perhitungan yang ini. Kita balik lagi ke perhitungan matriks VAR. VAR itu yang pertama dari hasil dari VAR yang ini saham A, dan ini hasil dari cover 1,2 dan ini hasil dari cover 1,3, dan yang ini hasil dari cover 1,2 dan ini VAR 2 hasil dari saham B, dan ini 2,3 hasil dari cover 2,3, dan yang ini cover 1,3 dan yang ini 2,3 dapatnya dari cover 2,3, dan VAR 3 itu yaitu dapat dari saham C. Kita lihat nih, tuh dari saham C. Lalu VAR port itu cara penghitungannya itu ini kita blok, terus persenannya pakai rumus mult ini kita blok dari atas, persenannya di blok pakai rumus mult. Kalau standar dev port itu hasil dari SKRT yang sudah tadi kita blok dari atas persenan pakai rumus SKRT. Standar devan itu standar dev tahunan yang tadi. Hasil standar dev port dikali 12 terus dibagi 0,5, dan ini perhitungannya dapat dari persenan, bobot, terus dan return tahunan pakai sum produk rumusnya. Baik, selanjutnya analisis dan penentuan portofolio optimal berdasarkan analisis terhadap 5 skenario kombinasi investasi yang melibatkan saham A, saham B, dan saham C. Portofolio 4 atau port 4 secara resmi ditetapkan sebagai portofolio optimal. Penilaian ini didukung oleh parameter data tambahan yang mencakup tingkat pengembalian bebas risiko atau risk-free rate sebesar 4%, market return sebesar 10%, serta nilai beta masing-masing saham A 1,2 dan saham B 0,8 dan saham C itu 1. Portofolio dibentuk 4 dengan alokasi modal sebesar 40% pada saham A dan 40% pada saham B dan 20% pada saham C. Kombinasi ini terbukti paling efisien karena mampu menghasilkan tingkat keuntungan return yang sangat tinggi sebesar 45,26% atau 0,452637. Namun
dengan tingkat risiko paling rendah di antara semua skenario, yaitu hanya sebesar 5,79%. Keunggulan mutlak dari portofolio 4 ini diperkuat oleh 3 metode pengukuran kinerja portofolio modern yang seluruhnya mencatatkan skor tertinggi. Pertama, nilai Sharpe rasio mencapai 7,127086 yang menandakan bahwa portofolio ini memberikan imbal hasil premium per unit risiko total paling maksimal dan efisien. Kedua, Trino rasio sebesar 0,412637 menunjukkan kinerja imbal hasil yang sangat superior terhadap risiko pasar dengan beta portofolio bernilai 1. Terakhir, indikator Jensen Alpha mencatatkan angka 35% yang membuktikan bahwa strategi alokasi pada portofolio 4 sukses menghasilkan keuntungan di atas ekspektasi pasar secara signifikan. Kesimpulan yang saya bacakan ini, diversifikasi pada portofolio 4 adalah rekomendasi investasi terbaik karena berhasil menerapkan prinsip high return low risk secara nyata. Dan selanjutnya ada efficient frontier. Baik, selanjutnya saya tutup materi dari analisis sekuritas saham portofolio. Sekian, terima kasih. Mohon maaf apabila ada kesalahan kata. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.